Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Ridwan di sini. Ya, nggak terasa kita sudah lama work from home. Mungkin ini sudah minggu keempat, gua rasa, atau minggu ketiga ya kita mulai work from home. Semua sudah kerja di rumah. Dan yang jelas semuanya kerja di rumah, berolahraga di rumah, dan sudah menerapkan physical distancing, dan juga sudah menerapkan PSBB di Jakarta. Harapan gue adalah semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan kita pandemi ini segera selesai di Indonesia. So in this video, menarik banget karena gue udah lama nggak bikin vlog tentang jam tangan. Oke, di vlog kali ini gue akan ngebahas perbandingan antara 3 item ini. Ya, karena banyak banget yang bertanya sama gue harus pakai apa gitu untuk melakukan olahraga. So, di vlog kali ini kita akan membandingkan 3 item ini, yaitu yang pertama adalah smart band, ya. Kemudian yang kedua adalah smartwatch, dan yang ketiga adalah sport watch, ya. Nah, 3 item ini adalah perangkat-perangkat pintar, piranti pintar, namun ia memiliki fungsi yang berbeda-beda. So, buat teman-teman semua, sebelum menentukan pilihan, so you have to choose gitu kan. Paling enggak teman-teman harus tahu fungsi daripada ketiga items ini, dan tujuannya adalah semoga teman-teman semua jangan sampai salah pilih gitu kan. Bukan beli karena pengen beli aja, atau beli memang karena punya uang segala macam. Tapi mudah-mudahan dengan vlog ini gue bisa membuka pengetahuan buat teman-teman semuanya, supaya bakal tahu nanti kira-kira ketika gue harus beli suatu gawai atau device yang cocok untuk apa, untuk gue kira-kira apa. Kayak gue akan mulai dari yang paling sederhana dulu, yang cukup famous di kalangan orang-orang, yaitu adalah smart band. Ini adalah smart band. Yang smart band di tangan gue ini adalah yang keluaran Garmin, ya. Banyak smart band lainnya. Nah, perlu diketahui teman-teman semuanya, kalau smart band ini basicnya adalah activity tracker ya. Jadi makanya digunakan untuk pelacak aktivitas. Yang jelas secara fungsional dia bisa menghitung banyaknya kalori yang terbakar, banyaknya langkah, dan juga dia memiliki beberapa fitur olahraga yang cukup terbatas karena memang dia bentuknya simpel banget, namanya juga smart band, gelang pintar ya. Selain dia memiliki fitur menunjukkan waktu dan tanggal, dia juga bisa digunakan sebagai pelacak aktivitas. Dan di beberapa smart band dia memiliki fungsi heart rate ini ya. Ini adalah pendeteksi detak jantung. Ini kebenaran Garmin yang versi series yang agak cukup mahal gitu kan. Nah, buat teman-teman semuanya, jadi kalau seandainya pengen beli smart band ya seperti ini fungsinya. Rata-rata smart band dia terbuat dari gelangnya, strapnya adalah karet gitu kan, resin, dan beberapa smart band dia bisa digantikan. Kalau untuk Garmin sih bisa, cuman memang kondisinya agak susah gitu kan. Dan juga ada chargeable ya. Untuk yang merek lain-lainnya juga ada, dan bahkan untuk smart band sendiri harganya variatif. Dan kemarin gue nemu juga ada smart band yang di kisaran harga cuman di bawah 100.000. Teman-teman bisa cari gitu. Tapi untuk fungsi olahraganya sangat terbatas. Yang kebenaran di tangan gue ini yang dari Garmin, dia memiliki fungsi olahraganya, sebentar gue coba cek dulu. Dia memiliki fungsi olahraganya adalah untuk berjalan, walking gitu kan. Kemudian ada ada lari, kemudian juga ada untuk fitness, elliptical, kemudian ada apa lagi nih? Dan juga ada untuk angkat berat, dan kemudian ada ya cuma itu doang ya. Di beberapa smart band lainnya mungkin ada fitur-fitur yang olahraga. Yang jelas sangat terbatas, dan yang paling penting adalah rata-rata smart band tidak memiliki GPS. Sehingga nanti kalau teman-teman pengen expected akurasinya, ya saya rasa akurasinya nggak seakurat beberapa jam-jam lainnya yang memiliki GPS. Nah, rata-rata memang smart band ini dia mengandalkan GPS dari handphone. Ya, makanya harganya cukup terjangkau, ya mulai dari puluhan ribu sampai kurang lebih yang saya tahu ada sekitar di harga 2 jutaan ya. Ini yang Vivo Smart 3 yang di tangan gue dari Garmin. Garmin juga memiliki smart band lainnya yang terjangkau. Kalau nggak salah seri Vivo Fit ya, itu yang di bawah 1 juta. Tapi dia tidak ada heart rate. Ini untuk yang
Untuk yang Garmin di tangan gue ada heart rate-nya, dan ini yang cukup lengkap karena dia ada pengukur VO2 max-nya juga. Ya, ini adalah smart band ya. Jadi buat teman-teman semua, smart band memiliki dia adalah basic adalah activity tracker yang dilengkapi dengan beberapa fitur olahraga, dan juga di beberapa smart band lainnya memiliki fitur heart rate. Ya, jadi sangat sesuai dengan bentuknya yang simpel dengan harga yang terjangkau, dan tentunya juga memiliki fitur yang sangat terbatas. Oke, this is smart band ya. Oke, yang berikutnya adalah gue akan bahas ini smartwatch. Ini smartwatch yang gue punya adalah Apple Watch. Ya, dikatakan smartwatch ya, makanya dia adalah jam pintar ya. Jam pintar yang memiliki fungsi banyak banget ya. Dan sampai mungkin ada fungsi yang menarik yang tidak dimiliki beberapa smartwatch yang lainnya adalah smartwatch ini bisa sampai ngangkat telepon. Ya, dia bisa sampai ngangkat telepon, bisa melakukan fitur-fitur aplikasi fitur-fitur yang lebih advance lainnya. Hanya saja kekurangan daripada smartwatch ini ya, memang sih secara tampilan memang luar biasa banget, dia bagus ya gitu ya, memiliki tampilan layar yang luar biasa, halus segala macam gitu kan. Namun dia memiliki keterbatasan. Keterbatasannya apa? Dengan layar yang warna seperti ini, dia memiliki batas dayanya yang cukup tidak sekuat smartwatch ya. Dia memiliki bahkan ketahanan baterainya nggak nyampe 1 hari gitu kan. Yang jelas dia, kalau saya bilang sih ya, namanya smartwatch, dia serba bisa. Tapi kalau berharap untuk olahraga ya, smartwatch ini memiliki kapasitas yang cukup terbatas dibandingkan nanti smartwatch yang akan saya bahas ya. Ya, namanya tetap smart. Kalau saya bilang kalau smartwatch is smartwatch, bukan sport dedicated ya. Buat teman-teman yang olahraga ya, yang perlu diketahui itu smartwatch pasti memiliki keterbatasan. Meskipun dia memiliki kelebihannya adalah layar yang luar biasa, tampilan yang jauh lebih keren ya. Ya, ini sih smartwatch ya. Dia juga memiliki heart rate, dia juga memiliki GPS, dan dia memang lengkap. Kalau saya bilang smartwatch itu lengkap, tapi fiturnya ya terbatas tentunya. Ya, this is smartwatch ya. Harganya juga bervariasi mulai dari ratusan ribu sampai puluhan juta. Ya, yang jelas ini adalah smartwatch. Ya. Oke, yang terakhir adalah sportwatch. Nah, sportwatch ini yang cukup dikenal di kalangan para olahragawan. Ya, dia memiliki diantaranya, kalau sudah saya bilang sportwatch, hampir semua sportwatch memiliki heart rate. Ya, terutama yang sudah series belakangan. Kalau series yang dulu mungkin ada yang heart rate-nya terpisah, kayak di Garmin ada juga yang tanpa heart rate. Tapi kalau sekarang semua rata-rata sudah included. Ya. Bahkan dia juga sudah beberapa yang series terbaru sudah bisa menggunakan pulse oximeter, bisa mengukur kadar oksigen di dalam darah. Dan juga yang paling penting adalah di beberapa smartwatch dia memiliki fitur yang sangat lengkap ya. Tentunya sesuaikan dengan harga budgetnya. Ya, kebenaran tangan saya adalah Garmin Fenix 5S. Tentunya dia memiliki fitur yang lengkap olahraganya, mulai dari lari, renang, sampai multisport juga ada. Dan nanti untuk beberapa series tertentu juga, kalau kita berbicara sportwatch, ada yang digunakan untuk beberapa kategori olahraga tertentu, kayak seperti nyelam. Untuk kategori nyelam sendiri, Garmin memiliki memiliki sportwatch tipe tertentu, dan juga Garmin juga memiliki tipe untuk yang golf ya, di beberapa smartwatch yang lainnya. Dan juga tentunya harganya bervariatif mulai dari angka 2 jutaan sampai puluhan juta. Yang membedakan adalah kelengkapan olahraga dan kelengkapan fiturnya tentunya ya. Kalau dibandingkan dengan smartwatch, smartwatch ini memiliki kelebihan, yaitu hampir semua smartwatch memiliki daya tahan baterai yang lebih lama daripada smartwatch. Kenapa? Karena memang hampir sebagian besar smartwatch itu dia menggunakan teknologi layar itu transflective ya. Ya, memang secara tampilan tidak sejernih daripada smartwatch ya. Dia lebih seperti hitam putih, yang warnanya juga tidak sejernih warna smartwatch. Meskipun di smartwatch belakangan ini sudah ada yang menggunakan layar yang sudah seperti layar smartwatch ini ya. Kayak kemarin yang saya review Garmin Venu, itu layarnya sudah bagus banget, sudah menggunakan AMOLED. Ya, di beberapa juga ada di Suunto juga. Saya kemarin kalau nggak salah ngelihat ada Suunto 7 yang sudah menggunakan layar AMOLED. Yang jelas, kalau seandainya smartwatch tersebut menggunakan layar yang sudah AMOLED, pasti ada konsekuensi, yaitu konsumsi baterainya akan jauh lebih besar dibandingkan masih menggunakan layar AMOLED seperti ini.
sebagai pertimbangan, kemarin saya menggunakan Fenix 5S ini memiliki daya tahan baterai hampir 11 jam dalam keadaan GPS dan heart rate on ketika saya melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bogor dalam event race Tugu Tugu kemarin ya. Daya tahan baterai cukup bagus banget dibandingkan kalau kalian menggunakan smartwatch paling sekitar nggak nyampe 10 jam udah keok gitu kan. Nah, di beberapa series Garmin lainnya juga ada yang sudah tahan sampai 36 jam ya, bahkan ada yang lebih. Dan bahkan di series yang terbaru Garmin pun ada yang sudah menggunakan panel solar di dalamnya, itu Fenix 6X Pro Solar yang bisa melakukan solo charging ya. Jadi dia, kalau nanti teman-teman yang pelari-pelari ultra itu sangat banget dibantu kalau dia menggunakan Fenix 6X Pro Solar, itu nanti bisa melakukan charging ketika pada siang hari dan nanti malamnya akan kembali terisi baterainya. Dan juga kalau ada series lainnya di Suunto 9 Baro kalau nggak salah ya, yang luar biasa bagus banget. Itu kemarin saya pernah dengar salah satu runner yang mengikuti event 60K itu hanya menghabiskan kurang lebih sekitar 7% kalau nggak salah. Itu luar biasa ya, 60 kilo dia dalam dalam waktu 5 jam dan dia menghabiskan baterai hanya sekitar 7% ya. Jadi makanya itu yang membedakan antara sportwatch dengan smartwatch ya. Sportwatch itu luar biasa memiliki daya tahan baterai ya, tentunya dengan harga yang lebih mahal ya, dengan fitur-fitur tertentu ya, yang dia memiliki daya tahan baterai yang cukup kuat. Dan juga memang kelemahannya adalah tampilannya yang tidak begitu secantik tampilan daripada smartwatch. Dan juga smartwatch ini memiliki keterbatasan fitur yang tidak seperti smartwatch. Kalau smartwatch bisa angkat telepon, di smartwatch dia hanya sekedar notification saja. Kemarin saya juga sudah menggunakan Venu kurang lebih 1 bulan, expected saya bisa angkat telepon, ternyata hanya sekedar notifikasi aja. Kalau buat saya, smartwatch is smartwatch ya, meskipun sekarang ini smartwatch sudah dilengkapi beberapa fitur yang sudah hampir menyamai smartwatch, tapi yang jelas tetap saja smartwatch dia memiliki kalau buat saya smartwatch adalah sport dedicated watch. Kalau smartwatch adalah ya buat saya ini adalah perangkat pintar yang untuk melengkapi daripada gadget kalian ya. So mudah-mudahan teman-teman bisa membandingkan antara 3 item ini ya, sehingga teman-teman semuanya bisa menentukan pilihan yang mana yang kira-kira cocok buat teman-teman semuanya. Tapi kalau buat saya sih, kalau seandainya teman-teman memang fokus berolahraga, bisa teman-teman saya sarankan memilih smartwatch karena itu akan jauh lebih helpful. Jangan khawatir karena smartwatch pun juga sudah banyak harga yang bervariatif. Yang jelas silakan saya tentukan budgetnya. Nanti mungkin di vlog setelah ini gue akan coba sharing sama teman-teman semua panduan untuk memilih smartwatch yang tepat sesuai dengan budget. Oke, untuk perbandingan 3 item ini sampai di sini dulu. Nanti gue akan bahas untuk panduan untuk memilih smartwatch yang baik di vlog berikutnya. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Tetap stay healthy, stay at home, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi corona ini segera selesai. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Thank you semuanya. Bye-bye.